Oke, di sini kakak bawa teman-teman yang cantik dan ganteng nih. Kalau misalnya kita satu dong, namanya siapa? Aku Mila dari Sekolah Kampung Sukasih. Halo Pak Mila. Lanjut. Halo Mila. Halo Kak Bosni dari Halo. Oke, jadi kita mau cerita ya kunjungan buat hari-hari. Karena kebetulan ini juga bagian dari project tugas ini kami mau mencoba. Kita buat sekarang dan kita boleh begini mungkin oleh sebelum terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Rajin berdoa dan ke gereja, gembira saat berbuat baik, terus hidup dalam sukacita sejati. Sukacita sejati tidak tergantung keadaan, tapi karena Tuhan hadir dalam hati. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Dalam Kolose bab 3 ayat 15. Ayat ini mengajarkan kita mengalami hidup yang baru dalam Kristus. Maka damai sejahtera Kristus yang melampaui segala apa akan memerintah di dalam hati kita, atau akan menguasai hati kita dengan di dalam hidup kita. Jadi kita jadi remaja yang memanjakan sukacita iman yang mendukung kita terhadap. Apa itu aksi nyata kasih? Aksi nyata kasih adalah perbuatan yang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Contohnya saling berbagi kepada sesama, mendoakan orang lain, dan membujuk teman yang sendiri. Kalau misalnya ada yang sendiri, jangan gitu. Kita harus menghibur, itu ya. Kita adalah mengasihi semua orang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Markus ayat 12 bab 21. Teladan Yesus yang patut kita ikuti adalah Yesus memberi makan orang lapar, menyembuhkan orang sakit, dan mengampuni orang yang bersalah. Mengasihi diri sendiri dengan cara yang benar. Tuhan ingin kita juga menghargai diri sendiri sebagai ciptaannya. Menyayangi diri berarti hidup sehat, berpikir positif, dan menjauhi dosa. Kamu berharga di mataku, dalam Yesaya bab 43 ayat 3. Jadi kita jadi remaja yang mengasihi diri sendiri dengan benar akan
lebih mudah mengasihi orang lain. Contoh kisah Alkitab, orang Samaria yang baik hati dalam Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Seorang Samaria menolong orang yang terluka di jalan, padahal orang itu bukan dari bangsanya. Kenapa sampai orang Samaria itu menolong orang itu padahal bukan dari bangsanya? Karena dia kasih sejati itu tidak melindungi orang. Yang kedua, mengasihi bukan hanya dalam kata tetapi dalam tindakan nyata. Yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi sesama dari siapapun yang membutuhkan pertolongan kita. Ini pentingnya. Kasih tidak berhenti di kata tetapi bergerak dalam tindakan. Sukacita iman tumbuh ketika kita mau berbagi kasih tanpa batas. Tuhan Yesus tidak meminta kita melakukan hal besar, tapi mengasihi dengan cara besar dalam hal-hal kecil. Sekian pembahasan dari Kakak. Terima kasih. Ada juga pertanyaan. Ayo. Yang pertama, apa arti dari kasih? Nyata kasih yang tadi kita pelajari. Aduh, ada 1 jam. Kasih. Oh, ayo dong. Berbagi. Gimana kata Mila? Ada lagi? Oke. Bagaimana kata Mila? Sudah cukup? Oke. Yang kedua, kisah Alkitab apa yang tadi kita dengar sebagai contoh kisah kasih? Ada lagi? Bukan proses. Iya, betul. Siapa yang jawab sama dia? Dora sama siapa itu? Sebutkan satu cara sederhana kita bisa menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Harus banyak ya? Ayo, satu membantu teman yang sesama. Bye.